Mengacu pada sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional untuk ekspor. Sebetulnya posisi ekspor produk pertanian Indonesia sendiri di kancah global posisinya seperti apa? Kemudian apa saja Bu tantangan yang selama ini kita hadapi? Oke Mbak, mungkin saya bicara secara umum dulu nih ya. Kalau kita mengacu kepada WTO, ini ada beberapa HS yang menjadi coverage daripada produk-produk pertanian. Itu cukup luas tuh dari HS01 hingga HS24. Nah beberapa produk itu kita memang unggul. Seperti untuk fats dan oil yang berasal dari CPO dan juga coconut oil ya. Itu kita memiliki share pasar itu 10 hingga 20%, which is itu yang paling besar. Kemudian produk-produk yang lainnya kita memiliki share itu juga cukup besar ya, yang second tier gitu 1 hingga 5%. Yaitu diantaranya adalah produk seafood, kemudian KOTK ya, kopi, teh, kakao itu berkisar 1 hingga 5%, jadi cukup besar share-nya di pasar global. Kemudian ada juga produk-produk seperti residu daripada food industry dan juga tobacco. Nah itu di sekitar 1 hingga 5%. Nah yang lainnya itu share kita di pasar global itu berkisar 0 hingga 1%. Nah kemudian kalau kita bicara ekspor produk pertanian sendiri, which is mungkin kita keluarkan produk yang lainnya ya seperti CPO, di luar seafood gitu ya. Kalau berdasarkan data BPS itu di tahun ini, periode Januari-September 2025 ini ekspor kita mencapai 5,19 miliar US dollar. Jadi kalau kita bicara pangsanya sendiri, share-nya terhadap total ekspor kita secara global, di tahun ini mencapai 2,5%. Nah, ini juga merupakan satu pertumbuhan yang sungguh bagus ya. Karena kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu, share-nya terhadap total ekspor kita itu baru mencapai 2%, 1,9%, sehingga naik sekitar 0,5% untuk pangsanya. Nah, angka ekspor itu sendiri 5,19 kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Januari-September tahun 2024 itu juga mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 34,3%. Jadi cukup besar ya. Kemudian kalau kita bicara tren, nah tren itu kita hitung selama 5 tahun terakhir dari tahun 20 hingga 24 itu juga sektor ekspor pertanian ini juga tumbuh 7,17% rata-rata per tahunnya. Jadi artinya tren peningkatannya cukup bagus ya? Ya, artinya kalau saya lihat ini potensi ekspor dari produk pertanian kita ini cukup besar sehingga masa depannya cukup bagus lah. Apalagi tadi dari segi nilai ekspornya bahkan sudah mencapai 5,19 miliar dolar ya Bu ya? Ya, 5,19 miliar. Oke, artinya ini di luar dari komoditas di luar seafood CPO dan CPO. dan seafood ya. Ini negara-negara tujuan yang paling favorit kemana aja Bu? Nah ini negara-negara tujuan ekspor kita itu ya yang paling besar itu RRT ya. China itu pangsa pasarnya sebesar lebih dari 20% ya, 23,2%. Kemudian disusul oleh Jepang sebanyak 10,41%. Kemudian Amerika Serikat, Malaysia, Vietnam, dan Belgia. Jadi urutan pertama China, Jepang, kemudian Amerika Serikat. Jepang, Amerika Serikat. Nah dari berbagai negara tujuan ekspor produk pertanian Indonesia, tantangannya ini apakah rata-rata sama atau justru setiap negara berbeda-beda nih Bu? Mirip-mirip ya Mbak Sasa ya. Jadi memang ya untuk produk pertanian ini sangat challenging ya. Sangat menantang karena memang di situ ada persyaratan-persyaratan yang cukup ketat gitu. Nah masing-masing negara mungkin sedikit berbeda tetapi intinya sama ketat semuanya. Jadi ada beberapa hal ya kalau kita lihat untuk pasar global sendiri. Yang pertama itu kita melihat itu tantangan tarif ya, hambatan tarif. Nah tarif ini kan kalau tidak salah itu tarif MFN itu sekitar 10 hingga 14% itu rata-rata diberlakukan oleh hampir semua negara ya. Sehingga kalau misalnya kita tidak mendapatkan privilege gitu kan, tidak mendapat penurunan tarif, nah angka ini akan sangat berat terasa untuk kompetitif kita. Jadi di Kementerian Perdagangan sendiri dalam hal ini juga kan melakukan upaya-upaya pembukaan pasar ya, perluasan pasar dengan melakukan FTA ya negosiasi
perjanjian perdagangan karena tujuannya itu tadi supaya kita mendapatkan tarif zero. Nah, sehingga kalau misalnya tarif sudah nol, dari sisi tantangan tarif ini kita sudah bisa bersaing. Kemudian yang kedua itu non tarif barriers ya. Jadi hambatan perdagangan yang sifatnya non tarif ini memang banyak di sektor bukan di sektor ya, seperti sertifikasi kemudian standar. Karena untuk produk agriculture ini sangat luas standar yang diterapkan. Jadi dari proses penanamannya gitu kan, kemudian proses industrinya, kemudian hingga di hilirisasinya dengan di cara penjualannya juga nih. Jadi kan kalau kita bicara itu sangat luas sekali. Misalnya begini, kalau kita bicara untuk sanitarnya standarnya ya. Pertama itu kan ada persyaratan-persyaratan seperti batas maksimal misalnya ada mikroba atau mungkin pestisida atau pupuk apalah gitu yang kadar maksimalnya itu sudah ditentukan. Sehingga dari awal itu good agriculture practices-nya ini sudah dilihat, kemudian traceability-nya juga. Nah, setelah itu ada juga yang disebut dengan international features standards ya. Nah, ini juga memastikan food safety-nya seperti apa. Kalau sudah selesai di proses penanaman, kemudian di proses pengolahannya setelah itu pun juga diperhatikan apakah sudah sesuai dengan standar yang ditentukan atau belum. Nah, setelah itu lagi nih masalah kalau udah selesai sampai di situ bagaimana cara menjualnya, itu juga kan tentunya tantangan juga bagaimana kita bisa menjual produk kita supaya bisa lebih laku gitu kan dibandingkan dengan kompetitor kita gitu kan. Jadi masalah labeling, kemudian masalah packaging, bagaimana harus menarik dan sebagainya, itu juga menjadi satu tantangan tersendiri. Belum lagi beyond itu, ya kan banyak juga isu-isu yang sekarang sedang berkembang. Sebenarnya bukan isu yang berkembang, memang trennya dan demand global market saat ini seperti itu ya. Misalnya untuk isu lingkungan, ramah lingkungan, kemudian untuk yang produk-produk berkelanjutan, kemudian isu sosial lain seperti nggak ada child labor, kemudian ya itulah, you name it lah, itu banyak sekali. Oke, jadi memang cukup kompleks ya Bu ya dari hulu ke hilir. Nah,